sampai 50 Jadi juta misalnya Mbak rupiah Wida, mendapatkan tarif 5%. ya Mbak Wida itu misalnya penghasilan setahunnya adalah 30 juta Amin. misalnya ya. Penghasilan kena pajak loh Mbak. Wah, Maka PPh-nya itu 5% dikali 30 juta. wah begitu ya Pak ya. Nah, Berarti kalau yang di RUHPP itu batasannya itu sampai dengan 60 juta Mbak. 60 juta Nah, rupiah. ini jadi ada relaksasi melebarkan batasan tarif terbawah di Undang-Undang PPh yang lama. Iya. Gitu Berarti ya. ini 10 juta ya perbandingannya. Iya, jadi ada perluasan rentang penghasilan Iya, yang rentang dikenakan penghasilan. pajak dengan tarif terendah. Dari kemarin 50 juta Pak ya, Sekarang jadi 60 juta. juta. Nah, ini yang harus dipahami dulu oleh pemirsa adalah ini adalah penghasilan kena pajak, Mbak ya. Jadi jumlah penghasilan ini adalah penghasilan kena pajak, maksudnya adalah penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak. Iya. Nah, kita tahu kan kalau untuk orang pribadi itu ada penghasilan tidak kena pajak setahun itu 54 juta, Mbak. Jadi kalau ada orang pegawai yang penghasilannya di bawah 54 juta setahun itu tidak kena pajak. Tidak kena pajak ya Pak ya. Nah, ini kaitannya tadi dengan NIK yang diintegrasikan dengan NPWP. Dengan data-data masyarakat wajib Betul. pajak. Mungkin ada masyarakat yang bertanya, oh kalau gitu setiap yang punya NIK akan membayar pajak? Belum tentu. Belum tentu. Karena Dilihat ada, dulu penghasilannya ya. betul Mbak Rida ya. Jadi ada batas penghasilan tidak kena pajak. Pajak. Nah, ini yang paling menarik juga adalah untuk masyarakat ya atau penduduk Indonesia yang ber-NPWP yang penghasilannya di atas 5 miliar. Wah. Penghasilan kena pajak ya Mbak. Oh iya. Kalau yang sebelumnya mau penghasilannya 1 miliar, 5 miliar itu pajaknya kenanya 30%. Wah, nah, berarti kalau ini sekarang rentangnya memang di ini ya Pak ya? Betul. Kalau sekarang yang di atas 5 miliar itu kena tarif 35%. Nah, ini artinya bahwa orang yang memang sangat kaya itu akan membayar pajak lebih besar dibanding orang yang penghasilannya masih di bawah. Gitu, Mbak. Berarti masyarakat ini cukup terbantu ya Pak ya dengan adanya peraturan-peraturan baru dari pajak ini. Yang selanjutnya tarif PPh badan, Mbak. Tarif PPh badan itu akan tetap 22% di tahun depan dan seterusnya. Ya, ini sudah berlaku juga tahun ini 22%. Nah, sekarang nah ini juga yang menarik Mbak ya. Batas peredaran bruto tidak kena pajak bagi orang pribadi yang pengusaha dengan peredaran bruto tertentu yang biasa kita sebut pengusaha atau UMKM, usaha menengah kecil dan mikro. Nah, sementara mungkin di Parepare dan sekitar ini pelaku usaha ini yang paling banyak. Ya, mungkin Pak. Di Indonesia juga gitu ya. Oleh karena itu sangat apa ya? Bisa sangat membantu betul, sangat membantu usaha, meringankan usaha para entrepreneur ya yang bergerak di UMKM. Bergerak gitu ya, di UMKM. Nah, kalau sebelumnya tidak ada batasan, jadi ketika penghasilannya itu penghasilan brutonya itu di bawah 4,8 miliar setahun, semuanya membayar PPh final 0,5% dari peredaran brutonya. Nah, kalau sekarang dengan Undang-Undang HPP maka ada batasan sampai dengan 500 juta itu tidak dikenakan. Tidak dikenakan apa ya? Jadi artinya misalnya Mbak Wida punya usaha salon. Iya. Ya, misalnya sampai dengan bulan April penghasilannya baru 490 juta misalnya. Misalnya. Maka yang 490 juta itu belum membayar pajak. Tapi ketika Mbak Wida mulai bulan Mei ternyata penghasilannya sudah 500 juta, maka yang di atas 500 juta itulah yang dibayar PPh-nya sebesar 0,5%. 0,5% ya Pak. Dari peredaran usaha ya. Nah, ini sangat menguntungkan bagi berkembangnya usaha UMKM ya di Indonesia. Iya. Nah, itu klaster PPh Mbak yang itu diatur di dalam Undang-Undang HPP ini. Betul Mbak. Wah, berarti sahabat peduli sudah tercerahkan ya dengan beberapa penjelasan dari Bapak Yusan tadi. Memang ada perluasan ini ya Pak ya, perluasan rentang penghasilan. Jadi sahabat peduli yang mungkin agak khawatir, wah kenapa peraturan baru dari pajak ini ada lagi, tapi ini memang diperuntukkan untuk masyarakat kecil juga ya Pak ya.
Nah, jadi masyarakat bisa diuntungkan dengan peraturan dari KPP Pratama atau peraturan pajak terbaru di Indonesia kita saat ini. Nah, ngomong-ngomong soal PPH tadi Pak ya, kita boleh beralih ke pajak pertambahan nilai Bapak? Ya, boleh. Baik ya, Mbak Wida dan para pendengar semua. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ya melalui WhatsApp ya Mbak. Iya, silakan untuk mengenai PPH tadi. Betul. Siapa tahu sahabat Puli ingin berinteraksi boleh, atau ingin berinteraksi di via live kita juga silakan. Kita ini ya sementara live di live streaming di via Facebook kita di fanpage Radio Peduli. Nah, untuk sahabat Peduli yang ingin bertanya silakan. Kayaknya belum ada pertanyaan ini Pak yang masuk. Iya, sambil menunggu pertanyaan mungkin barangkali saya lanjut ke klaster pajak pertama nilai ya Mbak Wida. Oh iya boleh Pak, silakan. Yang diatur di dalam Undang-Undang HPP ini untuk klaster pajak pertama nilai atau biasa kita sebut PPN. PPN Pak ya? Ya, yaitu pengecualian objek PPN dan fasilitas PPN. Nah, yang pertama adalah pengurangan atas pengecualian dan fasilitas PPN. Ya, ini tentu tujuannya adalah untuk keadilan dan untuk tepat sasaran kepada masyarakat ya Pak. Betul, namun tetap menjaga kepentingan masyarakat dan dunia usaha. Iya. Nah, yang diatur di sini adalah barang kebutuhan pokok, iya. Ya, barang kebutuhan pokok seperti sembako gitu ya, sembako. Jasa kesehatan, misalnya jasa pelayanan rumah sakit, jasa puskesmas, klinik gitu ya, yang untuk masyarakat umum. Terus jasa pendidikan, ya sekolah, ya terus jasa pendidikan informal juga, jasa pelayanan sosial, ya, misalnya panti asuhan, panti jompo dan sebagainya, dan beberapa jenis jasa lain itu diberikan fasilitas pembebasan PPN. Pembebasan PPN nih Pak ya. Jadi kalau sebelumnya atas kebutuhan pokok, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial itu bukan merupakan barang atau jasa kena pajak. Jadi kalau dulu memang dikecualikan dari merupakan barang atau jasa kena pajak. Nah, kalau sekarang dimasukkan ke dalam sistem sebetulnya Mbak. Dimasukkan ke dalam sistem PPN menjadi tidak dikecualikan tetapi dibebaskan. Artinya masyarakat ya tetap ya, terutama untuk masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah, tetap tidak akan terbebani ya karena perubahan undang-undang ini, karena sebetulnya PPN atas jasa kesehatan, pendidikan, kebutuhan pokok dan jasa pelayanan sosial itu dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai gitu Mbak ya. Jadi tidak perlu khawatir. Tidak perlu khawatir untuk masyarakat yang ini. Nah, ini untuk kesederhanaan Mbak, yang berikutnya adalah tarif PPN. Artinya kesederhanaan dan kemudahan ya. Tarif PPN itu akan mengalami kenaikan untuk mulai 1 April 2022 sebesar 11%, yang sekarang berlaku adalah 10%. Nah, nanti juga akan diatur mengenai tarif khusus Mbak untuk barang atau jasa tertentu di sektor usaha tertentu. Ini untuk kesederhanaan. Jadi misalnya nanti akan diatur untuk sektor-sektor usaha tertentu dengan jenis barang dan jasa tertentu itu akan dikenakan PPN yang sifatnya final. Ya, tarifnya bisa 1%, 2% atau 3%. Ya, nanti akan diatur dengan peraturan Menteri Keuangan atau peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini lebih lanjut gitu. Jadi di sini prinsipnya kesederhanaan gitu. Iya, baik. Kenaikan tarif PPN tadi Bapak, bagaimana kenaikannya, dari berapa persen? Ya, sekarang berlaku 10%, nanti mulai 1 April 2022 akan berlaku 11%, menjadi 11%. Berarti hanya 1% saja Pak ya? Betul. Iya. Untuk PPN hanya itu Mbak, sementara yang diatur di dalam Undang-Undang HPP ya. Jadi klaster PPN, jadi ada perubahan mengenai pengecualian objek dan fasilitas, dan juga ada tarif PPN serta kemudahan atau penyederhanaan pelaksanaan tarif PPN. Tarif PPN ya Pak ya. Berarti ini memang menuju di ini Pak ya, oleh Presiden, menuju diundangkan kepada Bapak Presiden. Dan Bapak bisa Bapak jelaskan juga mengenai
apa tadi kebijakan-kebijakan dalam program pengungkapan sukarela tadi atau PPS tadi Bapak? Ya, kita beralih ke topik yang lain di dalam Iya. Undang-Undang HPP ini, Mbak, yang yaitu adalah program pengungkapan sukarela bagi wajib pajak. Iya. Apa itu ya? Jadi kalau program pengungkapan sukarela itu adalah memberikan kesempatan ya kepada wajib pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi Iya. secara sukarela. Wah, berarti Dengan cara apa? Ya, satu, melalui pembayaran PPh atau pajak penghasilan ya berdasarkan pengungkapan harta yang tidak atau belum sepenuhnya dilaporkan iya. oleh peserta program pengampunan pajak atau tax amnesty tahun 2016 yang lalu. Jadi 2016 ini mau ya? tidak mau kita harus melihat juga histori ya bahwa Iya. kita pernah di Republik Indonesia pernah melaksanakan program pengampunan pajak atau tax amnesty, ya, yaitu di tahun 2016 sampai dengan 2017. Nah, bagi wajib pajak yang tahun 2016 itu mengikuti ya program tax amnesty atau pengampunan pajak, tetapi masih ada hartanya yang belum diungkapkan saat itu, berarti diberikan kesempatan lagi sekarang untuk mengungkapkan dengan membayar pajak penghasilan ya bagi yang sekali lagi bagi yang waktu itu mengikuti program tax amnesty, baik orang pribadi maupun wajib pajak badan. Begitu. Ya, yang selanjutnya adalah pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan orang pribadi tahun pajak 2020. Nah, ini hal yang baru, artinya hal yang baru ya Pak ya. Yang kalau tadi kan disangkutkan dengan wajib pajak yang mengikuti pengampunan pajak. Kalau ini semua wajib pajak, tapi yang orang pribadi. Nah, wajib pajak badan tidak ikut di dalam yang program yang kedua. Nah, ini yang perlu dicatat untuk pendengar semua adalah bahwa program pengungkapan sukarela ini hanya berlaku 6 bulan di tahun depan, Mbak. Jadi mulai 1 Januari 2022 sampai 30 Juni 2022. Jadi hanya 6 bulan di tahun 6 depan. Bulan saja ya. Nah, nanti mungkin akan ada sosialisasi lebih detail, Mbak. Iya, Pak. Karena ini memang jika ingin membahas semuanya harus lebih detail lagi. Pelaksanaannya. Selanjutnya saya ingin jelaskan juga bahwa program pengungkapan sukarela itu tadi saya sebutkan ya ada 2 kebijakan, Mbak. Yang pertama, kebijakan bagi wajib pajak yang mengikuti program pengampunan pajak atau tax amnesty tahun 2016 lalu, baik orang pribadi maupun badan ya. Nah, itu tarifnya ketika ikut dalam program pengungkapan sukarela, ketika dia mengungkapkan harta yang ada di luar negeri, jadi dia punya harta di luar negeri nih, dan ingin mengungkapkan, maka tarifnya adalah 11%. 11% ya. Tuh, kalau harta yang di luar negeri itu diungkapkan dan dimasukkan ke dalam teritori Indonesia, dimasukkan dibawa ke dalam negeri itu 8%, begitu juga untuk pengungkapan aset-aset yang ada di dalam negeri itu 8%. Nah, sementara ada tambahan pengurangan tarif ketika harta yang diungkapkan itu diinvestasikan di dalam surat berharga negara gitu ya. Atau SBN ya Pak ya. Itu yang kebijakan pertama. Yang kebijakan kedua yang tadi saya bilang itu hanya khusus untuk wajib pajak orang pribadi. Ya, atas harta yang mana? Atas harta yang belum dilaporkan di dalam SPT yang perolehannya antara tahun 2016 sampai tahun 2020. Ya, yang belum dilaporkan di SPT-nya. Nah, itu tarifnya adalah 8% untuk harta yang ada di luar negeri, 14% untuk harta yang di luar negeri yang dimasukkan ke dalam negeri, termasuk di dalamnya adalah harta yang memang sudah berada di luar negeri, di dalam negeri. Yang terakhir 12% untuk harta yang di luar negeri atau harta yang di dalam negeri yang diinvestasikan di dalam surat berharga negara tadi. Betul. Jadi ketika diungkapkan dan dia diinvestasikan di surat berharga negara, maka dikenakan tarif yang lebih rendah gitu ya. Nah, itu untuk pengungkapan program pengungkapan sukarela, Mbak Wida ya. Jadi ini sekali lagi bukan merupakan
teks amnesti kedua karena sangat berbeda ya. Kalau di dalam teks amnesti itu ada pengungkapan harta ya dan dibebaskan dari pembayaran pokok dan sanksi dengan membayar uang tebusan. Kalau dulu ada istilah uang tebusan. Kalau sekarang di dalam program pengungkapan sukarela tidak ada istilah uang tebusan. Jadi pembayarannya masih disebut pembayaran pajak penghasilan. Ya. Oke, nah untuk sahabat mulia yang ingin bertanya juga mengenai kebijakan dalam program pengungkapan sukarela atau PPS tadi. Nah untuk yang mungkin bisa memberikan masukan-masukan atau untuk sahabat mulia yang ingin bertanya ya, yang belum jelas mungkin silakan. Kita akan menunggu sahabat peduli yang ingin berinteraksi bersama kami, silakan di via WhatsApp. Nanti Wida akan bacakan wakilkan dari sahabat peduli untuk bisa diterangkan oleh Bapak Yusan. Nah, untuk sahabat peduli yang masih atau cukup jelas ya dan masih mendengarkan kami saat ini tentunya, kita akan membahas lagi, masih ada materi berikutnya ya Pak ya, mengenai apa kira-kira Pak, RUHPP atau bagaimana Pak? Iya, ini pajak baru Mbak yang diatur di dalam RUHPP adalah pajak karbon. Pajak karbon ya Pak mungkin, ya? Mungkin masih asing terdengar masih asing ya bagi Wida juga baru dengarkan semua. Jadi pajak karbon ini sebetulnya adalah respon terhadap isu pemanasan global, Mbak. Jadi Indonesia itu sudah berkomitmen juga untuk berperan aktif di dalam menghambat pemanasan global. Baik. Yaitu dengan menerapkan pajak karbon. Iya. Nah, apa itu pajak karbon? Yaitu pajak yang dikenakan atas pembelian barang yang mengandung karbon. Yang mengandung karbon. Betul. Atau aktivitas yang menghasilkan emisi karbon. Oh, emisi karbon. Seperti misalnya perusahaan-perusahaan begitu Pak ya? Betul. Jadi perusahaan produksi atau ya nanti salah satunya adalah misalnya perusahaan pembangkit listrik yang menggunakan tenaga uap dengan bahan bakar batu bara. Batu bara yang menghasilkan karbon tadi ya. Akan menghasilkan emisi karbon yang sangat tinggi. Betul. Nah, untuk mengurangi ini dan untuk membiayai pemulihan ya dari hasil emisi karbon itu, maka dibuat satu pajak baru yang namanya pajak karbon. Pajak karbon. Ya. Jadi ditetapkan berapa banyak itu Bapak? Nah, di Undang-Undang HPP di tarifnya adalah Rp30. Rp30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen. Jadi CO2 ekuivalen per kilogram itu akan dikenakan pajak karbon Rp30 per kilonya. Wah, gitu berarti data-data dari perusahaan atau data-data dari ini harus ini ya Pak ya, harus real. Betul. Berapa karbon yang dikeluarkan dan di store di pajak ya. Nah, untuk implementasi pertama kalinya itu akan dilaksanakan 1 April 2022, jadi masih tahun depan, Mbak. Masih tahun depan ya. Dan hanya untuk badan yang bergerak di bidang pembangkit listrik tenaga uap dengan bahan bakar batu bara. Oke, baik Pak. Nah, cukup tentunya tercerahkan ya sahabat peduli yang mungkin akan bersiap-siap juga untuk ini Pak ya, mematuhi peraturan baru nanti. Nah, ini tujuannya kan untuk mengurangi dan menanggulangi akibat adanya emisi polusi karbon. Udara juga Pak ya. Betul. Iya, betul sekali. Nah, untuk sahabat peduli yang ingin berinteraksi bersama kami juga di hari ini, silakan karena memang masih ada beberapa materi selanjutnya lagi Pak ya. Tinggal satu lagi sebetulnya Mbak. Tinggal satu lagi sebenarnya ya. Ya, silakan, di Undang-Undang HPP ini diatur juga mengenai cukai. Jadi sebetulnya ada penambahan jenis barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok elektronik. Nah, rokok elektronik seperti vape mungkin ya. Ya, jadi sekarang kan banyak sekali berkembang ya rokok elektronik. Iya. Maka di sini ditegaskan lagi ya bahwa ada penambahan jenis barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok elektronik. Ya. Oh, mungkin ininya Pak ya, mungkin bisa Wida luruskan seperti misalnya liquid dari rokok ini. Ya, liquid tapi hasil tembakau ya, hasil olahan tembakau yang dilikuidkan. Oh, begitu gitu Pak ya. Oh iya. Berarti ini nantinya akan memiliki cukai juga Pak ya. Akan sudah cukai juga. Dimasukkan dalam peraturan ya.
Baik. Selanjutnya juga merubah beberapa prosedur penambahan pengurangan jenis barang kena cukai, jadi prosedurnya diubah. Juga ada penambahan penegasan mengenai penegakan hukum pidana cukai, ya. Hukum pidana cukai, Pak, ya. Tetap prinsipnya bagaimana hukum pidana ini mengedepankan pemulihan kerugian pendapatan negara. Intinya itu sih, ya, Mbak. Oke, Pak. Dan beberapa aturan mengenai mengembalikan kerugian negara pada pendapatan negara dengan membayar sanksi. Jadi ada penegasan atau aturan lebih detail ya di dalam undang-undang HPP ini untuk cukai. Itu aja sih Mbak yang diatur di cukai. Wah, jadi itu selesai Mbak. Iya. Materinya udah habis semua. Jadi Bapak, misalnya ada sahabat peduli lagi yang mungkin setelah ini baru menonton live kita dan ingin bertanya mengenai peraturan-peraturan baru kita ini, mungkin bisa diberikan untuk masyarakat yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut atau ingin mendapatkan informasi-informasi terkait peraturan baru ini, Pak, misalnya bisa ini ya Pak ya, bisa menghubungi atau $1.500 $200 krim pajak ya. Jadi silakan para pendengar menghubungi 1.500 $200. Iya. Juga bisa melalui internet kami Mbak, Direktur Jenderal Pajak di karena anak-anak muda sekarang udah canggih ya Pak ya. Ya tinggal buka internet ya, masuk ke laman kami di www.pajak.go.id. Juga kita punya media sosial Mbak, baik itu punya media sosial juga ya. Pusat Direktorat Jenderal Pajak maupun KPP Pratama Parepare. Ya, jadi bisa ada Instagram kami ya. Jadi @pajak_parepare. Jadi anak muda Parepare harus follow Instagram Pajak Parepare juga ya, apalagi untuk anak muda entrepreneurnya Parepare ya, yang bergelut di UMKM supaya tercerahkan nanti Pak ya. Nggak heran kalau misalnya baru datang di pajak, wah ternyata berubah peraturannya. Iya. Jadi bisa cek-cek di sana peraturan-peraturan yang entrepreneur muda wajib untuk follow ya @pajak_parepare. Baik. Dan untuk itu kita masih terima juga, siapa tahu ada sahabat peduli yang masih ingin berinteraksi, masih ingin mendapatkan informasi-informasi mengenai peraturan ini Pak ya, peraturan baru yang telah yang telah resmi disetujui rancangan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan RUU HPP pada Kamis 7 Oktober 2021. Silakan sahabat peduli yang ingin berinteraksi atau ingin menceritakan keluh kesahnya juga tentang pajak yang mungkin bisa dicerahkan di sini, silakan ya. Dan untuk itu nanti Bapak kita bahas mengenai rangkuman-rangkuman dari beberapa tema-tema kita hari ini. Kita break dulu sebentar, mungkin beberapa menit untuk sahabat peduli juga ditunggu yang ingin berinteraksi, yang ingin memberikan pertanyaan. Untuk itu tetap bersama kami di program hari ini di Apa Kabar Parepare Talk Show bersama perwakilan dari KPP Pajak Pratama Parepare. Baik, kita kembali lagi di program talk show kita hari ini yang mengenai tema RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan untuk Indonesia Maju bersama Bapak Yusan selaku Kepala Kantor KPP Pratama Parepare, Bapak Yusan Jubiantara dan Kakak Rika juga yang telah bersama kami di hari ini. Dan bagaimana Pak bisa memberikan sedikit ringkasan sebelum kita mengakhiri talk show saat ini mengenai undang-undang. Jadi sekali lagi bahwa DPR sudah menyetujui rancangan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan 7 Oktober 2021 yang lalu, di mana tujuan dari undang-undang HPP ini ya adalah sebetulnya untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Maju, Mbak, dan sebagai bagian dari reformasi ya perpajakan yang bertujuan juga untuk mempercepat pemulihan ekonomi serta mendukung pembangunan nasional untuk jangka panjang ya. Iya, baik Pak.
Tadi sudah saya sampaikan bahwa di dalam RUU HPP ini ada beberapa klaster dan beberapa ketentuan baru yang diatur, yaitu klaster ketentuan umum dan tata cara perpajakan, klaster pajak penghasilan, klaster PPN, ada program pengungkapan sukarela PPS tadi, Pak, ya. Juga ada pajak karbon. Dan mengenai cukai yang diatur di dalamnya. Saya kira sahabat peduli cukup tercerahkan juga dengan beberapa penjelasan Bapak Yusan tadi ya mengenai RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan terbaru kita untuk Indonesia Maju. Jadi pemerintah ini memberikan peraturan baru tentunya untuk masyarakat juga Pak ya, untuk keuntungan masyarakat juga, dan semoga program ini bisa berjalan dengan baik Pak ya. Amin. Berjalan dengan semestinya juga, tepat sasaran juga. Dan itu tadi talk show kita bersama Bapak Yusan Jubiantara selaku Kepala Kantor KPP Pratama Parepare. Terima kasih Bapak atas kehadirannya, bisa bersosialisasi di sini, dan juga Kakak Rika perwakilan dari Kantor Pajak Pratama juga. Iya Kakak. Dan untuk kita sahabat peduli, kita sudah berada di akhir talk show kita di hari ini. Semoga sahabat peduli semua bisa tercerahkan dengan penjelasan Bapak. Semoga program ini bisa berjalan dengan baik, dengan semestinya juga. Baik. Ada tambahan mungkin Mbak yang ingin saya garis bawahi juga ya, bahwa sekali lagi tadi seperti yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak kita, Pak Surya Utomo, bahwa seluruh pelayanan pajak gratis di Direktorat Jenderal Pajak juga di KPP Pratama Parepare adalah gratis, tidak ada biaya Pak ya. Betul. Jadi tolong juga bantu masyarakat ya untuk tidak memberikan hadiah, uang atau dalam bentuk apapun kepada seluruh petugas pajak. Baik. Terima kasih atas partisipasi masyarakat wajib pajak selama ini. Ini semua demi Indonesia, demi pembangunan Indonesia lebih maju lagi Pak ya. Terima kasih Mbak. Iya. Bagaimana Kakak Rika, ada sepatah kata sebelum kita berakhir? Oke, saya dapatnya closing ya. Iya. Terima kasih Pak Yusan, terima kasih Mbak Wida. Sekali lagi untuk sahabat peduli di Apa Kabar Parepare. Baik. Mungkin dengan adanya RUU HPP ya, saya menyebutnya Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, mungkin kepanjangan RUU HPP. Baik. Mungkin seluruh masyarakat khususnya di wilayah Parepare dan sekitarnya bisa juga menjadi perhatian, karena yang tadi Pak Yusan bilang tadi ini untuk disederhanakan, untuk yang dimudahkan masyarakatnya tapi untuk Indonesia yang lebih maju. Jadi kalau memang tidak udah dimudahkan, udah disederhanakan, masyarakatnya masih belum sadar pajak, karena self assessment Mbak Wida ini jadi self assessment ya. Betul. Menghitung sendiri, membayar sendiri, laporkan juga sendiri. Tidak ada cami-cami dari aparat yang seperti Pak Yusan juga bilang tadi. Kalaupun memang petugas pajaknya itu memberikan bantuan, memang itu tidak dipungut biaya, tidak boleh bayar. Kalau Anda membayar dan lain sebagainya, laporkan kepada kami. Kalau ada calo ya, jangan sayang. Lebih baik Anda langsung dilaporkan ya. Lebih baik Anda membayarkan benar apa yang semestinya Anda bayarkan kepada kas negara. Betul. Karena ketika melewati oknum dalam kas negara, Anda tetap harus membayar. Bisa jadi itu menjadi sedekah mungkin ya buat oknumnya. Betul. Jadi sekali lagi mungkin saya terima kasih kepada tim Radio FM Parepare. Dan sekali lagi untuk semua sobat peduli Kota Parepare dan wilayah sekitarnya, nantikan undang-undang HPP ini ketika sudah diketok palu, tapi intinya tetap sama. Tetap sama ya. Sekali lagi. Jadi dilakukan sosialisasi dulu. Harus gitu dong supaya Indonesia kuat, Indonesia tumbuh. Pajak kita untuk kita. Begitu Mbak Wida, terima kasih sobat peduli Parepare. Baik, terima kasih juga untuk Kakak Rika, perwakilan dari kantor KPP Pratama Parepare, dan Bapak Yusan selaku Kepala Kantor KPP Pratama Parepare. Semoga kita semua diberikan kesehatan selalu Bapak dan Kakak di sana. Semoga kita diberikan kesuksesan selalu, dan terima kasih sahabat peduli. Kita ucapkan sama-sama wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih.